Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Kita sampai pada video pembelajaran yang ketiga dari materi perubahan hak kepemilikan perusahaan akuisisi. Yang ketiga ini adalah penjualan saham emisi baru oleh perusahaan anak. Video yang pertama adalah pembelian saham perusahaan anak oleh perusahaan induk. Video yang kedua adalah penjualan saham perusahaan anak oleh perusahaan induk. Lalu yang ketiga ini penjualan saham emisi baru oleh perusahaan anak. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, penjualan saham tambahan perusahaan anak emisi saham baru. Ada dua kategori. Ya, kategori pertama ketika perusahaan anak melakukan emisi saham baru, penerbitan saham baru untuk dijual ke bursa efek dan dibeli oleh pihak lain, bukan perusahaan induk, sehingga menyebabkan persentase kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak menurun. Ya. Yang kedua, ketika perusahaan anak melakukan emisi saham baru atau penerbitan saham baru untuk dijual di bursa efek dan semuanya dibeli oleh perusahaan induk, sehingga menyebabkan persentase kepemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak meningkat. Ya. Contoh, kalau yang ini adalah apabila emisi saham baru dijual kepada bukan perusahaan induk, kepada pihak lain. Ya. PT Anak memiliki 60.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga nominal 10.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. Pada saat yang sama saldo laba PT Anak menunjukkan saldo kredit 300 juta. Tanggal 5 Januari, PT Induk membeli 48.000 lembar saham PT Anak seharga nilai bukunya yaitu 15.000 per lembar. PT Anak melaporkan bahwa selama tahun 2016 memperoleh laba 150 juta dan membayar dividen 90 juta. Nah ini, tanggal 3 Januari PT Anak melakukan emisi saham baru dan menjualnya ke pasar modal sebanyak 15.000 lembar dengan harga 20.000 per lembar sehingga total nilai penjualan sebesar 300 juta. Ya, jadi 15.000 harganya laku 20.000 rupiah. Nilai nominalnya sama-sama 10.000. Ya, sama-sama 10.000. Ya. Nah, ini perhitungannya. Modal saham sebelum penjualan adalah 600 juta sebelum emisi saham baru. Setelah penjualan 750 juta. Ya, 15.000 kali 60 ini. Terus 15.000 kali 10.000. Sorry, maaf. Saya ulang. 10.000 kali 60.000. 60.000 itu lembarnya, 10.000 itu harganya. Yang ini 15.000 kali 10.000 itu 150 ya, ditambah 600, ketemu 750. Atau langsung saja ya, langsung saja tadinya 60 sekarang 75 ya. Sekarang 75.000. 75.000 lembar kali 10.000. Lalu berikutnya tambahan modal di store, dari mana nilai jual dikurangi nilai nominal. Saudara, tambahan modal di store jangan bingung ya, ini adalah agio saham. Kalau diskonto, kalau di bawah ya berarti disagio saham. Tambahan modal di store-nya debit itu disagio. Kalau ini kredit, ini karena ada agio. Nilai jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal, 150 juta. Saldo labanya 360. 360 ya, dari mana? 300 tambah 150 kurangi 90. Tambah laba kurangi dividen, 360. Sehingga total ekuitas pemegang saham 960 juta menjadi 1.260 juta. Oke, berapa nilai buku investasinya? Kita hitung. Total ekuitasnya seluruh pemegang saham awalnya 960 juta menjadi 1.260 juta. Bagian persentase kepemilikan PT Induk awalnya 80%, sehingga nilai buku investasi PT Induk 768 juta seperti biasanya ini. Sekarang menjadi 64%, ya. Nilainya 64% kali 1.260 juta, ketemunya 806.400.000. 64% dari mana? Dari kita punyanya 48.000 lembar dari 75.000. Awalnya 48.000 lembar dari 60.000, itu ketemu 80%. Sekarang kita punyanya 48.000, ajek tetap dari 75.000 lembar. Ya, oke. Nah,
Ada kenaikan ekuitas untuk PT Induk yang kita nikmati gara-gara emisi saham baru ini harganya luar biasa, Maka ada kenaikan ekuitas yang dinikmati oleh PT Induk. Ya, kita lihat harga jual per lembar saham emisi baru 20.000. Padahal nilai buku per lembarnya adalah 16.000, ya, 16.000 ya, 16.000 ya. Sehingga selisih lebih harga jual di atas nilai buku per lembar 4.000. Saham yang dijual 15.000, sehingga selisih lebih harga jual di atas nilai buku ada 60 juta. Ya, 60 juta. Nah, kenaikan ekuitas yang kita nikmati 64% dari 60 juta, 38.400.000, lumayan. Kita jurnal, investasi sahamnya naik, tambahan modal di setor kredit 38. Jadi menambah akun tambahan modal di STAR di satu sisi, dan di sisi lain akun investasi saham kita naik, ada kenaikan. Ya. Berikutnya jurnal untuk mencatat eliminasinya, yaitu 1. Modal saham biasa kita eliminasi 750 juta. 750 juta ya modal sahamnya sekarang ya, bukan 600 juta tapi 750 juta. Lalu saldo labanya, tambahan modal di store-nya nanti ya. Saldo labanya 360 juta kita eliminasi. Investasi sahamnya kita eliminasi 806.400 ini dari sini. Dari sini. Ya. Lalu kepemilikan minoritas 453.600. Nah, tambahan modal di store-nya 150 juta. 150 juta. Ya. Oke. Oke, demikian ya. Berikutnya, kalau penjualan saham emisi baru dijual kepada PT Induk, ya. Contohnya masih sama. 1 masih sama, 2 masih sama, 3 masih sama, 4 masih sama, 5 ini saya baca. Pada tanggal 3 Januari, PT Anak melakukan emisi saham baru dan menjual seluruhnya kepada PT Induk sebanyak 15.000 lembar dengan harga 20.000 per lembar, sehingga total nilai penjualannya 300 juta. Ya. Ini kita hitung masih sama ya, sebelum penjualan 600 juta, setelah penjualan 750 juta. Tambahan modal di store-nya 150 juta. Ya. Saldo labanya 360 juta, total ekuitas pemegang saham 960 juta, ini 1.260 juta. Ekuitas pemegang saham per lembar 960 dibagi 60.000 lembar, 16.000, 1260 dibagi 75.000 lembar, ketemunya 16.800 ya. Total ekuitas pemegang saham sebelum penjualan 960 juta, setelah penjualan 1.260 juta. Bagian persentase kepemilikan PT Induk tadinya 80% menjadi 84%. Iya. Tadinya 80% itu 48.000 lembar per 60.000 lembar. Sekarang menjadi 48 dan 15.000, 48 dan 15.000. Sekarang punyanya berapa lembar ya? Saya gampang hitungnya. 48 ditambah 15 itu berarti 63 ya, 63 ya. 63.000 per 75.000, ketemunya 84%. Ya. 84% kali 1,26 ini miliar, ketemunya 1.058.400.000 kalau awalnya ini. Ya. Oke, berikutnya ya ada diferensial pembelian ya. Diferensial pembeliannya itu kita hitung dengan cara harga pembelian saham 300 juta, nilai buku investasi setelah penjualan 1.058, nilai buku investasi sebelum penjualan 768, kenaikan nilai bukunya 290, harga pembeliannya 300, kenaikan nilai bukunya 290, sehingga ada diferensial pembelian 9.600.000 ya. Saudara, maksudnya kenaikan nilai buku ini gini. Nilai buku dari 15.000 lembar itu berapa sih? Ketika kita punya 48.000 lembar, itu nilai buku investasi kita sekian.
Nah, setelah kita punya 63.000 lembar kok jadi sekian, berarti nilai buku 15.000 lembar itu adalah 294.400. Kita beli dengan harga 300 juta, ada diferensial pembelian 9.600. Harga perolehan di atas nilai buku, ya. Baik, jurnal eliminasinya modal saham biasa, ya, PT Anak biasa ini 750 juta. Tambahan modal di store 150 juta, saldo laba 360 juta, investasi saham PT Anak 1068, ya. Kepemilikan minoritas 201.600, ya. 1068 berasal dari mana? 768 ditambah 300, ya, atau 84% kali 1260 ditambah 9.600, ya, itu. 201 berasal dari 16% kali 1260, ketemunya 201.600. Begitu, ya, untuk PT Anak menjual saham baru. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.